ada keturunan Nabi Muhammad yang biasa kita kenal sebagai Habib, dan tercatat semuanya dalam Rabithah Alawiyah. Mereka terbagi menjadi dua, yaitu Syarif dan Sayyid. Di antara mereka itu ada dua golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib, atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah, tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabithah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya. Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Atau mencintai Habib berarti mencintai Nabi Muhammad. Atau kalau mencelakai keturunan Nabi Muhammad, mengejek, menghujat keturunan Nabi Muhammad, maka itu berarti mengejek, menghujat Nabi Muhammad. Kan untuk masyarakat feodal itu punya peribahasa, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, kurang lebihnya seperti itu. Maka kalau keturunan saya adalah Nabi Muhammad, maka akhlak saya pun tidak jauh dari Nabi Muhammad. Kira-kira yang ditekankan oleh dia itu adalah seperti itu. Sehingga dengan seperti itu dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari akses ekonomi, akses kekuasaan sampai pengikut yang banyak. Kalaupun dia harus mengorbankan nama baik Nabi Muhammad karena kesalahan-kesalahannya, dia nggak peduli karena dia nggak mencintai Nabi Muhammad. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Makanya inilah yang disebut sebagai Habib palsu. Walaupun secara genealogis dia memang benar-benar Habib, tetapi secara definitif bahwa Habib itu adalah yang tercinta atau yang semacam itu, dia tidak memiliki itu semua. Di episode yang ini pernah kita sampaikan bahwa Pangeran Diponegoro tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Yang dia lakukan pada tahun 1825 itu adalah pemberontakan terhadap Mataram yang didukung oleh Belanda. Imbas dari pemberontakan itu adalah setelah Pangeran Diponegoro dikalahkan dan kemudian dibuang, maka anak keturunan Pangeran Diponegoro itu tidak boleh menginjakan kakinya di wilayah Mataram. Seluruh harta kekayaannya disita dan tanah-tanahnya juga diambil alih. Nah, ini berlaku sampai setidaknya 1 abad berikutnya. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 naik tahta, kemudian dia mengetahui ini, maka Sri Sultan itu membebaskan semuanya, mengajak damai dan merangkul kembali keturunan Pangeran Diponegoro karena memiliki semangat kebangsaan yang sangat baik. Uniknya adalah ketika keturunan Pangeran Diponegoro diajak berdamai, mereka mau, tetapi ketika hak-hak mereka dikembalikan, misalkan tanah-tanah yang di Tegarrejo dikembalikan, kemudian emas, uang dan sebagainya itu ditawarkan, mereka semuanya menolak. Mereka tidak mau mengambil itu. Damai oke, tapi semua kompensasi yang ditawarkan itu ditolak. Apa alasannya? Ternyata alasannya cukup melankolis, yaitu yang pertama, keturunan Pangeran Diponegoro tidak mau ribut.
Dan yang kedua, keturunan Pangeran Diponegoro tidak mau lagi disebut-sebut sebagai keturunan Pangeran Diponegoro. Jadi mereka itu nggak mau diungkap identitasnya. Jadi Baraya sebenarnya di Indonesia saat ini itu ada artis, ada pejabat, ada rakyat jelata dan sebagainya yang itu adalah keturunan Diponegoro. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Kalau nggak ditanya-tanya amat, mereka nggak akan jawab itu. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka khawatir mereka akan mencoreng nama baik leluhurnya. Maksudnya adalah, kalau ada orang yang diketahui sebagai keturunan Pangeran Diponegoro, dia melakukan korupsi atau dia misalkan mencuri, maka oh ternyata keturunan Pangeran Diponegoro seperti ini, jadi kakek moyangnya ke bawah-bawah gitu. Nah, mereka menghindarkan itu. Jadi Baraya maksudnya begini, kalau Baraya adalah orang yang biasa tetapi punya leluhur orang yang sangat luar biasa, maka Baraya bisa sangat mudah mendapatkan akses kekuasaan, mendapatkan akses kekayaan kalau Baraya hidup di tengah masyarakat yang feodal dan Baraya mencatut nama leluhur Baraya itu. Kakek Baraya itu adalah pejuang yang sangat luar biasa, hebat, jenderal, bla 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 bla. Sedangkan Barayanya biasa-biasa aja. Gimana caranya meningkatkan taraf hidup Baraya biar menjadi lebih kaya misalkan atau lebih terkenal dan sebagainya? Akui saja bahwa saya keturunan ini. Maka di masyarakat awam yang sangat feodal itu Baraya pasti akan diangkat derajatnya. Tetapi kalau Baraya sampai melakukan kesalahan, maka nama leluhur Baraya juga akan dibawa-bawa. Oh, ternyata memang keturunan si itu juga iya pahlawan, tapi kan kayak gitu nih anak cucunya sampai nggak keurus kayak gini, moralnya jelek apa dan sebagainya. Maka atas pertimbangan itu, maka anak keturunan Pangeran Diponegoro itu tidak mau disebutkan bahwa mereka itu keturunannya. Itu hanya untuk ruang lingkupnya saja atau untuk kepentingan-kepentingan akademik tertentu saja. Nah, sekarang dalam contoh kasus yang kurang lebih sama, itu ada keturunan Nabi Muhammad yang biasa kita kenal sebagai Habib dan tercatat semuanya dalam Rabithah Alawiyah. Mereka terbagi menjadi dua, yaitu Syarif dan Sayyid. Di antara mereka itu ada dua golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah, tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabithah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya. Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Atau mencintai Habib berarti mencintai Nabi Muhammad. Atau kalau mencelakai keturunan Nabi Muhammad, mengejek, menghujat keturunan Nabi Muhammad, maka itu berarti mengejek, menghujat Nabi Muhammad. Kan untuk masyarakat feodal itu punya peribahasa, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, kurang lebihnya seperti itu. Maka
Kalau keturunan saya adalah Nabi Muhammad, maka akhlak saya pun tidak jauh dari Nabi Muhammad. Kira-kira yang ditekankan oleh dia itu adalah seperti itu. Sehingga dengan seperti itu dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari akses ekonomi, akses kekuasaan sampai pengikut yang banyak. Kalaupun dia harus mengorbankan nama baik Nabi Muhammad karena kesalahan-kesalahannya, dia nggak peduli karena dia nggak mencintai Nabi Muhammad. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Makanya inilah yang disebut sebagai Habib palsu. Walaupun secara genealogis dia memang benar-benar Habib, tetapi secara definitif bahwa Habib itu adalah yang tercinta atau yang semacam itu, dia tidak memiliki itu semua. Barai, saya harus menyampaikan sedikit disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak terkait pada satu pihak tertentu atau satu tokoh tertentu. Ini bisa berlaku untuk siapapun, karena yang jadi masalah sih bukan soal Habibnya, tetapi bahwa si Habib itu memanfaatkan masyarakat awam yang berlatar belakang feodal kuat, gitulah kurang lebihnya ya. Nah, lanjut. Di Cimahi itu ada seorang pemimpin pondok pesantren NU-nya tuh leket banget. Tetapi di sana perempuan-perempuannya itu bercadar, santriwatinya semuanya mengenakan penutup wajah. Penasaran, istri saya berkesempatan untuk bertanya kepada pemimpinnya, kepada si abahnya, "Pak, di sini kan NU, kok jarang-jarang NU pakai cadar seperti ini?" Terus dengan napas yang berat, si pemimpin pesantren itu bilang bahwa ya sebenarnya cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja, cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Hah? Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih, itu bisa nggak dibawa pulang? Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu, dan itu sering terjadi. Nah, si pimpinan pesantren itu, kalau yang mintanya Habib, saya segan karena kata dia itu keturunan Nabi Muhammad. Tetapi kalaupun diterima, ya kan ya nggak enak juga ke si santriwatinya gitu. Makanya sebagai jalan tengah ditutupin semuanya pakai cadar, semuanya nggak kelihatan gitu. Yaitu untuk menghindari dari Habib-Habib yang seperti itu gitu. Jadi kan si Habib, sebenarnya di istilah Habib-Habib, para Habib itu kalau mau menikah harus dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain gitu. Tetapi ada kalanya saja Habib-Habib itu pengen nikah kontrak atau apa gitu, yang mengatasnamakan keislamannya, yang mengatasnamakan bahwa saya ini Habib dan sebagainya, dan dia tidak peduli kalau Nabi Muhammad sampai namanya dijatuhkan, itu nggak peduli. Kalau nama Nabi Muhammad dihujat sama umat agama lain gara-gara perilakunya, itu dia nggak peduli, karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tahu dengan nama Habib itu dia bisa mendapatkan pengikut, dia setiap kejahatannya bisa dimaklumi, dan setiap kesalahannya itu kan jangan dihujat, kan dia mah Habib, bisa seperti itu kan. Jadi dia melakukan apapun seenaknya karena dia sudah mendapatkan jatah gelar Habib di tengah masyarakat. Saya harus katakan sekali lagi bahwa ini memang tidak harus terkait dengan Habib. Ini terkait dengan bagaimana masyarakat feodal itu memandang dunia gitu. Kan di Indonesia itu yang melakukan hal semacam itu bukan hanya Habib, bukan hanya keturunan Nabi Muhammad. Di Indonesia ada presiden yang ketika kampanye, kenapa dia terpilih jadi presiden? Karena orang tuanya adalah presiden. Ya kualitasnya kita tidak tahu lah. Jadi anggaplah kualitasnya kita hilangkan dulu ya. Yang jelas dia mengkampanyekan bahwa dirinya itu adalah anak presiden agar dia mendapatkan tempat di masyarakat. Dan masyarakat awam itu, masyarakat awam di tengah masyarakat feodal itu adalah masyarakat yang membaca buku tidak mau, tapi tertarik dengan melihat covernya. Kalau covernya adalah dia keturunan Nabi, dia keturunan dia keturunan ulama, dia keturunan presiden dan sebagainya, maka itu saja sudah cukup. Melihat kualitasnya, melihat prestasinya, melihat kinerjanya dan sebagainya, itu urusan lain kan. Melihat prestasi, kinerja dan sebagainya itu butuh analisis, butuh pembacaan lebih, dan masyarakat kita tidak mau melakukan pembacaan lebih. Makanya mendingan lihat covernya. Oh, ini dulunya si anak dari si itu, oh ini dulunya anak dari si itu. Nah, mengetahui bahwa masyarakat kita itu seperti itu, maka dalam kampanyenya, dalam siarannya dan sebagainya, poster-poster di belakangnya itu selalu menunjukkan dirinya dengan latar belakang ayahnya atau kakeknya atau siapapun yang di dalam citra masyarakat ini sangat baik. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan uniknya ketika
dia berhasil menjadi presiden, maka diikuti oleh politisi-politisi yang lain. Jadi ketika ada seorang politisi yang memiliki nama baik di masyarakat, anaknya ikutan, tantenya ikutan, istrinya ikutan, semuanya jadi pejabat, semuanya jadi politisi. Karena apa? Karena tahu di tengah masyarakat feodal yang awam, mereka akan melihat sosoknya berdasarkan garis keturunannya atau keluarganya, bukan dari kualitas kinerja dan prestasinya. Begitu. Dan inilah yang akhirnya secara sistematis akan menciptakan masyarakat yang lebih bobrok lagi. Kenapa? Karena ulama atau habib atau politisi yang semacam itu wajib mempertahankan kebodohan dan keawaman masyarakat yang ada di situ agar mereka tetap akan dipilih. Kalau masyarakat jadi pinter, mereka tidak akan memilih orang seperti itu. Karena itu, biar tetap terpilih, mereka akan mengupayakan sedemikian rupa dengan cara apapun agar masyarakat tetap lugu dalam pemilihan. Dan ketika kita misalkan melihat fenomena di Indonesia, saya tidak harus menyebutkan siapa orangnya, saya tidak harus menyebutkan bagaimana mekanisme kerjanya, tetapi saya yakin Baraya semuanya pasti bisa mengetahui siapa orang-orang yang semacam itu, karena banyak. Dan yang lebih uniknya lagi adalah ketika saya harus menyampaikan kritik terhadap mereka, maka sayalah yang dihujat. Saya katakan Habib ini melakukan kesalahan ini itu, maka saya dihujat habis-habisan sebagai penista Islam, penista apa? Karena apa? Karena mereka itu menganggap bahwa saya ketika menghujat Habib berarti menghujat Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu bahwa Habib itu telah menghujat Nabi Muhammad dengan tindakannya demi keuntungan pribadi. Mereka tidak pernah tahu itu karena mereka hanya melihat covernya saja. Begitu kan? Maka saya ingat dengan sebuah kitab, sebuah buku karya Imam Al-Ghazali yang judulnya adalah Bidayatul Hidayah. Di situ dikatakan bahwa ulama itu ada saja ulama yang jahat, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ulama-ulama jahat itu ciri-cirinya menurut Imam Al-Ghazali itu adalah satu, pengikutnya banyak, fanatik, dan dia membanggakan jumlah masa pengikutnya itu. Itu cirinya, ciri yang pertama. Kemudian ciri yang lain adalah bahwa dia mendapatkan banyak sekali umat, banyak sekali pengikut adalah karena dia selalu membangga-banggakan gelarnya. Dia memiliki gelar profesor, dia memiliki gelar habib, dia memiliki gelar pahlawan, dia memiliki gelar apa. Nah, kemana-mana dia kampanyekan itu. Kemana-mana dalam khotbahnya dia bilang bahwa saya itu statusnya itu. Jadi dia mengendarai gelarnya itu, membangga-banggakan gelarnya itu, dan dengan itu dia mendapatkan pengikut. Dan setelah itu, ciri yang lainnya dalam kitab Al-Bidayah itu adalah dia mendapatkan harta kekayaan, dia mendapatkan akses kekuasaan dari ceramah-ceramahnya, dari pengikut-pengikutnya yang banyak dan fanatik itu. Nah, kalau ketemu sama orang yang semacam itu, sebaiknya jangan diikuti karena mereka itu adalah ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama su disebutnya. Tapi kan ya memang susah, masyarakat kita itu kan masyarakat yang miskin literasi, saya mohon maaf ya, tidak semuanya, tapi memang masyarakat kita secara umum adalah masyarakat yang literasi, miskin literasi. Jadi sampai di TV pun ada orang yang ngomong, saya ini profesor loh. Profesor itu sampai harus ngaku-ngaku. Kenapa seperti itu? Karena dia pengen menaikkan dirinya dengan cara menunjukkan gelarnya apa gitu. Dan dengan harapan kalau seperti itu masyarakat, oh itu mah profesor gitu. Kalau Baraya misalkan baca buku-buku berbahasa Inggris ya yang ditulis oleh orang-orang barat, itu kebanyakan orang-orang barat itu tidak mencantumkan gelarnya. Sama sekali tidak. Karen Armstrong saja walaupun dia gelarnya profesor gitu. Kalau di Indonesia kan profesor, doktor, MA, MBA, MMA, UFC, Bellator dan sebagainya semuanya dijejerin seperti itu. Karena apa? Untuk mengangkat prestisnya. Sedangkan orang-orang barat mengangkat prestisnya bukan seperti itu. Baca aja bukunya, kalau kualitasnya bagus, analisisnya bagus, berarti dia dihargai. Kalau jelek, ya enggak. Peduli setan dengan gelar yang dia miliki. Itu hanya gelar akademik bahwa dia pernah ikut dalam jenjang pendidikan itu. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, ya ini mah kan akhir zaman gitu ya, Baraya. Ini mah pesan terakhir aja. Akhir zaman itu ada Dajjal. Dan Dajjal itu punya kemampuan khusus, special ability. Yaitu bahwa dia bisa membalik yang baik terlihat jadi jahat dan yang jahat terlihat jadi baik. Makanya Baraya harus berhati-hati zaman sekarang. Mungkin yang terlihat jahat itu baik dan mungkin yang terlihat baik itu jahat.
Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Perbanyaklah ilmu, kuatkanlah iman, banyak baca ini itu, banding-bandingkan, maka sedikit demi sedikit Baraya pasti akan tercerahkan. Baraya akan mencapai kemandirian intelektual, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menjelekan, tidak mudah untuk mengagung-agungkan dan sebagainya. Baraya tetap ada di rel yang benar. Walaupun mungkin kesimpulan Baraya salah, tetapi dengan pola pikir yang benar, Baraya akan mencapai kebenaran itu. Sekitar 1 abad yang lalu terbitlah sebuah buku yang dianggap sebagai buku babon, buku induk dari semua teori konspirasi tentang elit global dan Yahudi. Buku itu disebut sebagai The Elder of Zion atau Protokol The Elder of Zion. Buku itu berisi tentang 24 pasal bagaimana caranya menguasai dunia dan menempatkan mereka di bawah kekuasaan dan hegemoni orang-orang Yahudi. Serem sekali. Buku itu sebenarnya sama ilmuwan zaman sekarang itu sudah diklaim sebagai buku palsu, buku bohong, sekedar teori konspirasi saja. Bahwa apa yang terjadi di dalamnya itu sama sekali tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Dan sejauh yang saya ketahui tidak ada satupun akademisi di dunia yang percaya bahwa buku itu nyata. Tetapi, walaupun demikian, buku itu sampai sekarang masih beredar luas, bahkan masih dicetak berulang-ulang di berbagai kawasan dan wilayah. Kenapa seperti itu? Karena yang menarik dari buku itu adalah bahwa buku itu sangat relevan dengan realitas hari ini. Jadi kalau itu dianggap sebagai buku konspirasi dan itu bohong, kenapa realitas yang terjadi dewasa ini itu persis sama seperti apa yang terjadi di dalam buku itu. Salah satunya di pasal ke-17 diceritakan oleh orang-orang penulis itu bahwa orang-orang Yahudi akan berusaha sebisa mungkin untuk menghancurkan reputasi dan kredibilitas kalangan agamawan non-Yahudi. Jadi orang Kristen, orang Islam itu akan hancur kredibilitas ulama-ulama di antara mereka. Begitu. Dan itu sebenarnya by design. Ada yang mendesain seperti itu. Siapa? Yaitu orang-orang Yahudi itu. Gitu. Nah, sekali lagi saya katakan buku ini oleh para ilmuwan dianggap hoax, tapi pada bagian itu diantaranya, di antara 24 pasal itu, nomor 17 itu cocok dengan realitas hari ini di Indonesia dan di seluruh dunia. Di mana misalkan di Indonesia, ulama-ulama banyak yang tidak bisa bertahan lama di depan para netizen, di depan masyarakat. Mereka dijungkalkan dengan cara yang menyakitkan dan cenderung untuk membuat stres. Misalkan A.A. Gim memberi inspirasi kepada jutaan manusia di Indonesia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian reputasinya dijatuhkan. Kemudian ada Yusuf Mansur yang mengajak orang lain untuk bersedekah dan berinvestasi akhirat. Reputasinya dijatuhkan. Kemudian kita juga mengenal misalkan Ustadz Solmed. Kemudian kita juga mengetahui beberapa ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau biasa disebut sama masyarakat itu Wahabi gitu ya. Itu dijatuhkan juga. Kemudian kita mengenal yang sekarang yang terbaru itu adalah Gus Miftah. Tokoh yang dulu diacungi jempol karena berani berdakwah masuk ke tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap kotor dan dianggap menginspirasi sampai Pak Deddy bisa masuk Islam dan menjadi dimentori oleh beliau dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang beliau dicemooh habis-habisan, karakternya dibunuh, reputasinya dihancurkan dan semua aib-aibnya dibongkar kembali ke publik. Apakah ini by design? Mengingat kalau agamawan gini lagi ya. Apakah kalau misalkan by design ini berarti adalah gara-gara peran media-media yang mengompori masyarakat dan netizen untuk mengarahkan pada satu hal, dan media yang dimaksud itu adalah media buatan Yahudi dan dikelola oleh orang Yahudi sehingga memang sengaja seperti itu? Atau secara inherent memang ada masalah pada ulama-ulama kita di Indonesia? Di episode ini kita akan bahas apakah yang sesungguhnya terjadi terkait dengan reputasi ulama yang dijatuhkan berkali-kali. Simak videonya, yuk kita bahas. Betapapun saya mempertimbangkan bahwa memang ada gerakan desain untuk menghancurkan reputasi para agamawan di Indonesia atau di seluruh dunia misalkan, saya tetap menganggap bahwa apa yang terjadi di Indonesia sekarang terkait dengan cancel culture terhadap sebagian dari ulama-ulama itu memang terjadi karena masalah dari para ulama itu sendiri, atau terjadi gara-gara masyarakat kita memandang para ulama dengan cara yang keliru atau dengan cara yang salah gitu. Misalkan beginilah ya,
Apa yang kita pahami tentang ulama sekarang itu diantaranya adalah bahwa ulama itu sering ngurusin urusan orang lain. Kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, kamu kok begini, rumah kamu kok begitu, pakaian kamu kok begini, kamu kok kebiasaannya ngerokok dan sebagainya. Itu kebiasaan dari sebagian dari agamawan atau ulama kita. Kemudian yang kedua adalah menghakimi orang lain. Kamu tuh liberal ya, kamu tuh Zionis ya, kamu tuh pro terhadap ini ya, kamu tuh pikirannya ateis ya, kamu tuh kan nggak seperti ini, begitu kan ya. Padahal siapa dia juga gitu ya, tapi dia suka menghakimi orang lain yang menurut dia memang layak dihakimi gitu. Kemudian selalu mengarahkan pikiran orang lain pada satu arah gitu. Hati-hati, kamu jangan mikir kayak gitu ya, mendingan mikirnya kayak gini. Hati-hati, kamu jangan ikut pengajian ustadz itu ya, nanti kamu begini gitu ya, diarahkan. Kemudian karakteristik berikutnya itu adalah sering memberi label. Ya tadi itu, kamu tuh labelnya komunis, kamu tuh labelnya liberal, kamu tuh seperti orang Syiah, kamu tuh seperti pendukungnya Ade Armando saja, kamu tuh jadi dibikin label dulu gitu. Dan yang terakhir kemudian adalah mengingkari ajaran agamanya sendiri gitu. Ya kadang-kadang misalkan mereka mengajarkan kita untuk berpikiran bersih dan berkata-kata bersih, tapi kan mereka sendiri kata-katanya sering jadi racun gitu ya, sering toksik gitu ya. Kemudian mereka mengajarkan untuk ikhlas dan sebagainya, tapi mereka itu kadang-kadang marah-marah kalau nggak dikasih amplop buat ceramah gitu dan lain sebagainya. Ini adalah fenomena-fenomena. Nah, fenomena-fenomena ini kemudian berakumulasi menjadi dendam kesumat yang tidak disadari oleh masyarakat secara kolektif gitu. Jadi masyarakat sebenarnya tidak suka, masyarakat sebenarnya risau dengan fenomena-fenomena yang seperti ini, tetapi mereka tidak berani melawan. Karena apa? Karena orang-orang itu yang kita sebut sebagai ulama atau yang mengaku sebagai ulama, tidak semua ya, tapi orang yang mengaku sebagai ulama itu menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang memiliki otoritas terkait dengan surga dan neraka, otoritas terhadap pahala dan dosa. Bahkan banyak di antara mereka yang kalau tidak sesuai dengan pemikiran saya, tidak sesuai dengan pemikiran kami, berarti itu sesat. Nah kan, jadi dia itu benar-benar memonopoli kebenaran gitu. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu sebenarnya membuat sakit orang-orang, masyarakat, membuat resah. Cuman kita tuh gak berani ngelawan mereka gitu, karena otoritas itu gitu. Jadi ibarat seperti ada bara dalam sekam yang secara fenomena menjadi perasaan yang dimiliki oleh orang-orang di Indonesia, tetapi mereka tidak berani menyuarakannya. Makanya mereka nunggu kalau ada satu aib kebuka sedikit aja. Kalau misalkan ada ulama yang keceletot sedikit saja, mereka langsung hajar habis-habisan gitu. Karena sebenarnya kebencian mereka itu sudah tertanam sejak lama dan berakumulasi di dalam hati gitu. Ini mah teori saya ya, teori kenapa banyak sekali ulama-ulama di Indonesia yang mendapatkan kehancuran gitu. Reputasinya dihabisi ya karena mungkin gara-gara itu. Dan kenapa harus seperti itu? Saya kemudian berpikir bahwa ini terjadi gara-gara ego manusia. Jadi manusia itu punya ego, dan ego manusia itu tinggi luar biasa sebenarnya. Dan jadi kalau misalkan ada orang yang menyentuh titik bagian ego itu, maka dia akan sakit, akan marah-marah gitu. Nah, banyak di antara para ulama ini yang langsung nyenggol titik paling ego manusia itu. Banyak ulama-ulama atau yang diklaim sebagai ulama itu selalu menghakimi manusia pada titik ego itu. Misalkan, banyak di antara ulama-ulama itu yang langsung to the point untuk nyindir atau ngelabrak atau menasehati di muka umum kalau misalkan ada orang yang tidak sesuai dengan kriteria dan karakteristiknya. Misalkan ada perempuan tidak berhijab, itu langsung ditodong. Kapan berhijab? Kamu kok gini-gini terus? Gerah ya, gerahnya di dunia itu gak seberapa dibandingkan dengan panas api neraka. Pakai hijab ya. Nah, ini sebenarnya walaupun si perempuannya nanti manggut-manggut dan iya itu sebenarnya masuk langsung ke ego dan membuat dirinya sakit gitu. Sebagai manusia yang egois gitu. Itu pasti langsung seperti itu. Makanya kalau misalkan Baraya lihat di Indonesia itu pakai kerudung, pakai jilbab udah menjadi fenomena, tapi kok tetap maksiat gitu. Ya karena sebenarnya mereka tidak ingin benar-benar pakai kerudung. Mereka pakai kerudung itu sebenarnya sambil membawa perasaan bahwa saya pakai kerudung ini karena takut dipersekusi sama perempuan-perempuan yang lain, sama ustazah, sama kiai. Kamu kok nggak pakai kerudung? Teman-teman kamu udah pakai. Nah itu kan sebenarnya sama seperti Baraya ditanya, kapan nikah, kapan punya anak, itu kan sebenarnya tidak nyaman. Nah demikian pun dengan perempuan-perempuan yang tidak pakai hijab ya, saya tidak mengingkari bahwa perempuan itu wajib pakai hijab dalam agama Islam, saya tidak mengingkari itu, tapi ini dalam metodologi atau metode yang digunakan oleh para ulama itu sering masuk langsung ke dalam jantung hati gitu, bikin sakit hati gitu. Atau misalkan pegawai bank,
coba kamu tuh jangan itu, kamu kok tega sih ngasih makan anak istri kamu itu dengan hasil uang riba? Itu pegawai bank kan dizolimi, maksudnya langsung disentuh egonya gitu. Kemudian misalkan pegawai asuransi juga diperlakukan seperti itu. Musisi, hati-hati ya, musik haram. Kapan kamu hijrah? Jangan lagi main musik seperti itu. Kemudian penyanyi, jangan, hati-hati, menyanyi itu nanti seruling iblis dan sebagainya. Seniman yang melukis, hati-hati, itu kan haram dalam Islam ya, tidak boleh. Yang ngegambar anime, hati-hati, jangan yang seperti itu ya, nanti begini. Jadi semuanya dihakimi. Petinju, itu haram dalam Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelukis, pematung apalagi, itu haram ya, tidak boleh sesuai dengan syariat Islam. Jangankan mabok baraya, cuman ngerokok doang pun, aduh, itu kan sebenarnya perbuatan yang tidak baik. Itu rokok kan begini begitu dan sebagainya. Ibu melahirkan dengan cara sesar itu juga dihakimi. Wah, berarti ibu harus diruqyah karena itu di situ janinnya itu begini dan begitu gitu. Jadi orang mau menjalankan ajaran agamanya itu dihakimi habis-habisan, full dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang. Baraya mau jadi tukang apa itu dihakimi sama orang lain, sama orang yang mengaku ulama itu. Nah, jadi sekali lagi ya, walaupun perkataan itu, singgungan itu, plesetan itu, atau sindiran itu sebenarnya tidak benar-benar penuh penekanan dan penuh ancaman, tapi itu nyakitin. Sama seperti yang tadi saya katakan, ketika ada orang yang tiba-tiba nanya, kapan kamu nikah? Ya emang urusan kamu apa sih kalau misalkan saya nikah sama enggak tuh gitu. Kan kamu juga belum tentu ngamplop ke saya gitu. Kan gitu ya. Jadi ego manusia itu sering disakiti oleh kelompok-kelompok ulama itu, dan ego itu menjadi lebih marah lagi ketika sebagian dari ulama-ulama itu atau yang mengaku sebagai ulama-ulama itu justru melakukan kejahatan yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Jadi misalkan ada sebutan lah, bermusik nggak boleh, tapi menggal orang pakai takbir boleh. Kan ada yang mengatakan seperti itu gitu. Ya karena keresahan hati mereka itu gitu. Jadi orang-orang yang suka menghakimi kita ternyata mereka lebih berdosa daripada kita. Seperti misalkan ya, Departemen Agama. Itu kan banyak latarnya santri-santri, tapi itu salah satu sarang koruptor terbesar di Indonesia. Iya kan? Kemudian pesantren misalkan. Jumlah pesantren di Indonesia jauh lebih sedikit daripada jumlah sekolah di Indonesia. Tetapi yang banyak menghiasi berita-berita media massa terkait dengan kekerasan seksual, terkait dengan homoseksual, terkait dengan bullying dan persekusi, terkait dengan kotor, terkait dengan adanya maling di sana dan lain sebagainya, itu pesantren. Padahal jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sekolah. Artinya apa? Artinya intensitas sesuatu yang buruk di sana itu jauh lebih besar lagi gitu. Ada banyak orang-orang baik-baik masuk ke pesantren dalam kondisi tidak merokok. Keluar dari pesantren jadi ngerokok, membantah orang tua, kemudian mengatakan bahwa orang tuanya begini. Tidak semuanya, tapi banyak kan yang seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari statistik, itu kan tidak bisa diingkari gitu. Kemudian banyak ulama-ulama yang kata-katanya tuh kasar luar biasa, menjelekan, pakai bahasa yang paling sadis, ya seperti yang kasus kemarin Gus Miftah itu dan lain sebagainya gitu. Kemudian mengklaim bahwa dirinya itu adalah agama gitu. Jadi kalau misalkan mengkritik dirinya berarti mengkritik agama gitu. Ada yang seperti itu. Dan kemudian banyak bahkan di antara mereka yang suka bikin ajaran-ajaran palsu, mengubah ajaran Islam, bahkan menciptakan dan menyebarkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis doif gitu. Nah, fenomena-fenomena seperti ini tentu saja membuat kita tuh menjadi sakit hati gitu. Di satu sisi kita dihakimi, ego kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh seseorang yang melakukan tindakan kriminal dan melakukan pelecehan itu jauh lebih besar gitu. Kelompok yang mengaku sebagai ulama itu, banyak di antara mereka yang melakukan itu. Sehingga walaupun banyak sekali ulama-ulama yang lurus, yang baik, yang tulus, tapi ketika mereka sama-sama dilabeli sebagai ulama atau agamawan, maka kita sama-sama menyerang mereka. Ketika ada yang salah dari mereka, kita langsung hujat habis-habisan gitu. Jadi misalkan ada tokoh ulama lurus, baik, tapi hanya gara-gara dia dilabeli ulama dan kemudian ada ulama lain yang gini, ya akhirnya habis gitu. Sama seperti kelompok Habib gitu. Ya kan nggak semua Habib yang nyeleneh gitu, yang nakal gitu. Tapi kan semua Habib akhirnya hancur, reputasinya dijatuhkan. Sekarang yang coba dijatuhkan oleh Gus gitu ya. Jadi semua yang Gus gara-gara Gus Miftah ya, jadi akhirnya jadi kepleset juga yang seperti ini gitu dan lain sebagainya lah.
Nah, ini jadi bahan pertimbangan. Ditambah lagi, coba rumusnya ya, baru dua ya. Satu, mereka menghakimi, melabeli dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa mereka ternyata juga melakukan kejahatan dan dosa sama seperti kita, bahkan lebih besar lagi. Yang ketiga, yang lebih buruk lagi adalah ketika kita kritik, marahnya bisa sangat-sangat mengerikan. Makanya saya bertemu dengan banyak orang, tokoh-tokoh terkemuka, yang pas ngomong dengan saya, ngobrol ke sana ke sini, pas ngomong bahasa agama, lancar sekali. Tapi pas, ayo atuh ngomong di ruang publik, nggak ada yang berani. Karena apa? Udah, ini mah agama mah sensitif, jangan dibahas. Agama itu memberikan pencerahan kepada manusia. Agama itu harus didekati. Tapi sekarang agama menjadi bahan dialog yang menjadi sangat sensitif gitu. Kan kacau. Kebalik, agama yang seharusnya menginspirasi orang untuk melakukan kebaikan terbatasi. Gara-gara apa? Gara-gara agama itu sensitif. Kenapa? Ternyata karena yang disebut sebagai ulama itu galaknya luar biasa. Itu udah galaknya bisa sampai keterlaluan. Misalkan seperti ini Baraya, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu-ibu beragama Buddha namanya Ibu Meliana. Dia suatu kali terganggu oleh suara toa masjid dan dia minta tolong kecilkan toa masjidnya. Apa yang terjadi? Beliau itu dipersekusi habis-habisan. Rumahnya dihancurkan dan dibakar. Kemudian tempat ibadahnya, komplek tempat ibadahnya ada 8 atau 7 bangunan di situ, itu dibakar masa, dihancurkan. Ibu Meliana yang jadi korban persekusi, bullying, kekerasan, intimidasi yang seperti itu masih juga dipenjara 1,5 tahun atas nama penistaan agama. Padahal agama apa yang dinistakan? Kan beliau mah cuma minta ngecilin toa. Masa ngecilin toa itu penistaan agama gitu? Kalau misalkan dia dikatakan sebagai menistakan agama karena menolak azan gitu, dia kan nggak menolak azan, hanya meminta untuk dikecilkan. Dan ini Baraya, dalam syariat Islam ya, baca Quran itu tidak boleh terlalu kenceng. Boleh terlalu kenceng dalam momen tertentu dan tidak mengganggu. Kalau dalam kondisi mengganggu, baca Quran itu berdosa. Kalau baca Quran aja berdosa, apalagi kalau sholawatan di masjid pakai toa sekenceng-kencengnya, itu dilarang. Dan dalam Quran dan Sunnah dilarang. Kemudian menurut Kementerian Agama juga dilarang. Kemudian menurut MUI, ya silahkan sesuaikan dengan adat masing-masing di suatu daerah. Kan semuanya udah gitu. Lalu alasan mereka tuh apa? Kalau alasannya agama, udah jelas dilarang. Kalau alasannya logika, biasanya logika yang mereka gunakan itu adalah kita kencengin suara itu biar sholawatan kedengeran sama orang, jadi ibadah dan menjadi dakwah. Menjadi dakwah kayak gimana Baraya? Justru gara-gara itu banyak sekali kaum muslimin yang tidak mau rumahnya dekat dengan masjid. Cek Baraya ke semua tukang properti di Indonesia. Harga rumah yang di dekat masjid itu lebih murah, bahkan jatuh dibandingkan yang jauh dari masjid. Karena apa? Karena terganggu luar biasa, bukan sama azan, bukan sama sholawatan, tapi sama azan yang diperkeras dengan suara toa yang membisingkan itu. Kan begitu. Nah, jadi ini bukan penistaan agama, tapi dianggap dilabeli sebagai penistaan agama, dan ketika Ibu Meliana minta dikecilin, itu langsung dihukum 1,5 tahun penjara, plus rumahnya dibakar, plus tempat ibadahnya dibakar, plus dirinya diintimidasi. Itu yang terjadi, dan bukan hanya sekali. Kasus misalkan kemarin ada seorang influencer cobain makan babi, yang jelas itu haram gitu ya, makan babi itu haram gitu. Tapi kemudian dia ngomong bismillah, ya mungkin karena udah biasa gitu atau apa, karena dia muslim, cuman muslim yang nakal gitu. Ya itu kan dihakiminya apa? Sampai masuk penjara. Kemudian kita juga melihat banyak sekali fatwa-fatwa ini masuk penjara karena penistaan agama. Lagi-lagi kemarahannya itu luar biasa, bisa sampai ini. Baraya cek orang-orang luar mau bikin film kalau ada menyangkut Islam itu sangat hati-hati karena pemarah sekali. Nah, orang-orang yang disebut sebagai ulama itu pemarah. Udah mah di satu sisi mereka suka menghakimi, udah mah di sisi lain mereka juga sebenarnya banyak yang melakukan hal itu. Dan kalau misalkan dikoreksi atau apa, itu bisa marahnya luar biasa. Dan ini bukan hanya pengalaman kolektif orang-orang awam. Orang ustadz-ustadz juga kayak gitu. Jadi sesama ustadz itu saling meng-cancel. Jangan ikutin ustadz anu karena begini dan begitu. Saya kemarin diskusi dengan seorang ulama sahabat saya, seorang dai yang muda, belia dan menginspirasi banyak orang. Beliau juga sangat dibatasi dan merasa sangat berhati-hati kalau misalkan dakwah, karena serangan terbesarnya itu justru didapati dari orang yang mengaku ulama itu gitu. Jadi ini sama sekali tidak konstruktif Baraya. Jadi ayo kita rubah.
Jadi kata-kata saya ini adalah ekspresi kecintaan saya pada agama saya, pada masyarakat ini gitu. Tapi tetap aja mungkin di kolom komentar masih akan ada yang menghujat saya sebagai anti ulama dan sebagainya gitu. Ya itu karena galak dan kemudian marah-marah. Baraya coba kalau misalkan ada yang mengkritik itu tapi dalilnya agama, itu marahnya luar biasa. Kamu tuh kan nggak ngerti soal agama. Banyak di antara kita tuh yang kok galak banget seperti itu, padahal ya biasa-biasa aja gitu. Bisa kan kita biasa-biasa aja gitu. Dan iya sekali lagi ya, ini menjadi fenomena sehingga karena di satu sisi masyarakat kita itu adalah resah terhadap oknum-oknum dari orang-orang yang mengaku sebagai agama, sebagai fenomena kayak seperti itu, tapi di sisi lain mereka juga sangat takut masuk neraka dan ingin mendapatkan surga. Nah, kegelisahan itu akhirnya apa? Akhirnya ia tersimpan aja dalam hati, tapi nunggu pas giliran ada ulama yang melakukan kesalahan kecil aja sebenarnya, atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang lain, mereka langsung dijatuhkan. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih.